Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Natuna. Di sini kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Patuti dari SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Saya Kasmariati dari SD 003 Erlengi. Saya Siti Mungamala dari SDN 003 Erlengi, Kecamatan Bunguran Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Kasmariati, sehat? Alhamdulillah Bu Sri, saya dalam keadaan sehat. Saya berharap ini dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, sebelum Ibu melaksanakan praktek coaching, di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Ini ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik ya Bu ya. Kemudian dalam praktek coaching ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan saya juga berharap dalam proses percakapan nanti ketika melaksanakan proses coaching, Ibu juga bisa menerapkan yang nanti. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melaksanakan praktek coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu miliki ketika Ibu melaksanakan praktek coaching tersebut? Baik Bu, nanti di saat coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama itu saya menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya akan menanyakan aktif dengan menggunakan teknik rasa. Itu aja Bu. Baik ya Bu ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah melaksanakan pertanyaan yang berbobot, terus kemudian yang satunya lagi tadi mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Jadi kira-kira dari kompetensi yang Ibu miliki, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching tersebut? Jadi dari dua kompetensi ini, jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu. Kenapa? Supaya nanti coach saya ini bisa menggali potensinya. Kemudian si coach ini nanti dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan. Ya, begitu Bu. Baik ya Bu ya, itu tadi tentang kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu indikator ketercapaian keberhasilan dalam praktek coaching tersebut. Kira-kira menurut Ibu seperti apa Bu? Iya, dalam praktek coaching nanti ada dua indikator ketercapaian yang akan saya laksanakan Bu, yang akan saya capai. Yang pertama itu Bu, percakapan coachingnya saya menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu kegiatan nanti secara menuntut. Yang kedua, saya berharap dalam coaching ini saya menggali ide-ide dari coaching. Jadi coaching itu menggali idenya sendiri, kemudian dia dapat menemukan solusi dari masalah. Itu saja sih. Baik ya Bu ya, sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Semoga Bu ya. Selamat Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Siti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam, Bu Kasmariati. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Bu Edet juga dalam keadaan sehat pula ya. Amin ya Bu Siti. Nah Bu Siti, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Saya ada permasalahan yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Oh silakan Bu Siti. Kebetulan hari ini saya tidak sibuk, jadi silakan. Begini Bu, saya ingin mengemukakan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Kasmariati, saya dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Oke, ya Bu Siti, apa permasalahan kira-kira? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa ya di kelas saya
jika masuk pembelajaran saya, anak ini kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Jika diberikan tugas juga sering tidak mengerjakannya gitu, Bu. Oh, jadi Bu Siti punya siswa yang kurang bersemangat ya? Iya, Bu. Ada tugas tidak pernah dikerjakan. Iya. Nah, kira-kira nanti harapan Bu Siti apa nih setelah perbincangan kita nanti? Saya inginnya, Bu, saya menemukan solusi bagaimana sih caranya menghadapi anak tersebut, Bu. Saya sudah memanggil siswa tersebut, ya. Terus saya juga udah menanyakan mengapa dia bisa melakukan seperti itu, tidak bersemangat dalam belajar gitu, Bu. Oh iya iya betul. Jadi kira-kira Bu Siti udah pernah menyusuri nggak? Kira-kira siswa ini penyebabnya apa itu? Jadi gini, Bu, setelah saya amati Ya. dan saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, Ya. anak tersebut sepertinya kurang menyukai tentang pelajaran agama, Bu. Terutama pada saat pembelajaran agama tentang kisah-kisah gitu ya. Anak itu malas membaca, Bu. Ya. Jadi itu yang membuat dia tidak mau mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi anak ini kurang bersemangat dengan teknik yang Ibu berikan dalam Iya, Bu. pembelajaran ya. Iya. Mungkin mereka seperti bosan gitu ya Bu Siti ya? Iya. Oke. Jadi dari pengamatan Bu Siti mereka tidak suka dengan pelajaran Ibu. Nah, kira-kira Ibu idealnya anaknya mau seperti apa? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Iya, betul. Iya. Nah, kalau begitu, adakah selama Ibu Siti menjadi seorang pendidik, adakah kira-kira Ibu melakukan suatu metode dan metode ini berhasil gitu? Kira-kira ada nggak? Jadi setelah berdasarkan pengamatan, Ya. saya ingin menerapkan metode pembelajaran dengan pembelajaran yang baik sehingga anak itu bisa tertarik dengan metode atau cara yang saya ajarkan, Bu. Ya. Iya. Nah, jadi yang saya terapkan yaitu di sini saya akan melakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Nah, di sini saya akan melakukan ice breaking, terus saya akan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat atau semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Kira-kira positif dari yang Ibu lakukan ini, kalau kita rating keberhasilannya berapa Bu, menurut Ibu? Antara 7-8, Bu. 7-8? Iya. Wah, itu luar biasa ya Bu ya. Iya. Itu menurut saya itu keberhasilan tingkat yang sudah luar biasa Ibu Siti. Nah, kemudian dengan cara Ibu tadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah supaya rencana ini berjalan kemudian tujuannya tercapai? Ayo Bu, bagaimana kira-kira? Yang akan saya lakukan, Bu, pertama saya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Ya, Bu. betul. Dan juga diseliki dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, Bu. Seperti pesan berantai atau bentuk kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan tampil ke depan memerankan atau menceritakan apa hasil dari diskusi kelompoknya tadi, Bu. Oh, jadi anak aksi ya Bu ya. Iya, anak memang turun langsung. Memang Iya. pembelajaran ini memang betul-betul berpusat pada peserta didik Iya, ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ini Ibu perlu nggak bantuan orang di sekeliling Ibu? Sepertinya saya membutuhkan bantuan juga dari kepala sekolah, ya. Terus kerjasama juga dari guru kelasnya, terutama dari para siswanya. Yang utama siswa ya Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, kira-kira berapa lama Bu Ibu membutuhkan waktu untuk melaksanakan rencana Ibu? Saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, Bu, ya. Karena semakin cepat semakin lebih bagus lagi, Bu. Cuma nanti hasilnya mungkin yang membutuhkan waktu lama, Bu. Iya, nggak mungkin instan ya Bu Iya. ya. Oke. Jadi lebih spesifiknya kapan Ibu mulainya? Pada pembelajaran agama, Bu, di minggu depan, Bu. Minggu depan ya? Iya. Betul Bu Siti, luar biasa Bu Siti. Nah, untuk mencapai tujuan ini apa komitmen Ibu? Saya mau dengar. Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, baik di sekolah maupun di kelompok kerja guru dengan sekolah lainnya. Jadi yang akan komitmen Ibu itu yang pertama Ibu update ya, Iya. kemudian Ibu kolaborasi ya. Iya. Saya rasa langkah Ibu ini sudah betul ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Siti,
saya doakan semoga rencana tersebut berjalan lancar Bu ya. Kemudian tujuan Ibu tercapai. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan singkat ini? Bagaimana kira-kira? Masya Allah Bu, dengan praktek kucing ini Iya. saya merasa senang, saya merasa lega karena unek-unek yang ada di saya selama ini bisa terpecahkan ya. Ya. Jadi dengan pemaparan kepada Ibu, saya juga dapat menemukan solusi bagaimana mengatasi anak yang bermasalah ini Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Siti. Syukurlah saya ikut senang kalau Ibu sudah merasakan hal seperti itu. Berarti manfaat coaching kita ada seperti itu Iya, Bu. ya. Bu Siti semangat ya. Iya, Bu. Semangat sebagai pendidik selalu mencerdaskan anak-anak kita yaitu anak bangsa ya Bu Siti ya. Ya, udah mungkin sekian ya Bu Siti. Iya, Bu. Ya, mungkin insya Allah kita jumpa lain waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, ya terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Kasmarati tadi sudah melaksanakan praktek coaching. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah melaksanakan praktek coaching tersebut? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang. Saya sudah merasa secara tidak langsung sudah bisa menggali potensi dari coach saya tadi. Kemudian dan alhamdulillah dia sudah bisa mencari jalan keluar dari permasalahan dia dari coach tadi. Gitu Bu. Baik ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi berdasarkan pengamatan saya juga tadi dalam pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan bagus dan sudah maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan coaching tersebut tadi juga sudah menerapkan alur cerita dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pasca kegiatan coaching tersebut. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Kasmarati lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Iya. Dalam Baik Bu, dalam praktek coaching tadi ada beberapa yang mau saya lakukan dan alhamdulillah saya sudah menerapkan proses coaching berdasarkan alur cerita tadi, yaitu ada kemitraannya sudah, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi dari coaching tadi Bu. Nah kemudian kompetensi intinya saya sudah mendengarkan aktif Bu. Saya sudah mendengarkan, kemudian saya juga telah melaksanakan atau melakukan pertanyaan yang bobot tadi untuk menggali potensi coaching. Kemudian saya juga alhamdulillah si coaching tadi sudah bisa mencari jalan keluar dari kesalahannya. Baik Bu, begitu Bu kira-kira. Baik ya Bu ya, bagus sekali. Menurut saya juga tadi dalam pelaksanaan coaching tersebut juga sudah menerapkan alur cerita dengan baik. Kemudian Ibu juga tadi sudah melaksanakan indikator sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan rasa tadi Bu ya. Iya, iya betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Kasmarati kembangkan? Yang ingin Ibu Kasmarati kembangkan? Iya. Selain yang dua tadi Bu, saya di sini ada yang mau saya kembangkan, yaitu Bu mungkin kehadiran penuh. Jadi dalam percakapan coaching itu saya lihat tadi coach saya ini menggunakan unek-uneknya Bu ya. Mungkin biar dia lebih santai. Mungkin saya bisa nanti tadi Bu saya terapkan sistem stop itu loh Bu. Ya kan, jadi dia saya luruskan dulu otaknya biar dia tenang, kemudian supaya dia juga bisa berpikir panjang, kemudian dengan relax tadi dia dengan mudah mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin itu Bu yang akan saya tingkatkan lagi. Baik ya Bu ya. Jadi semoga setelah melakukan coaching ini ya selanjutnya bisa memahami indikator alur cerita proses coaching dan lebih baik lagi ke depannya Ibu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.